Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Repan Maulana. Sekarang kita beralih ke bab 22, yang dimana pada bab 22 ini kita akan membahas yaitu DNS server, authoritative server, dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration ya. Untuk metodenya sendiri, authoritative server sendiri itu sedikit memiliki kesamaan ya metodenya dengan pada video sebelumnya yaitu DNS server, caching, and forwarding. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini untuk DNS server authoritative server sendiri itu memiliki 7 pembahasan ya. Yang pertama yaitu konsep authoritative DNS server, clone Debian untuk web server, konfigurasi join file, konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, verifikasi konfigurasi dan restart. Di sini maaf tipe ya, seharusnya service. Dan yang terakhir yaitu kita akan menguji authoritative dari DNS server. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yaitu DNS server, authoritative server, di sini saya akan menjelaskan lagi ya, yaitu dari DNS server ataupun konsep dari DNS server, caching, and forwarding pada video sebelumnya. Jadi jika pada bab sebelumnya yang mana teman-teman melakukan konfigurasi caching and forwarding server itu kurang lebih fungsinya seperti ini ya. Jadi nanti terdapat klien yang ingin contoh mengakses facebook.com, apa nantinya akun tersebut akan menghubungi lokal DNS server terlebih dahulu. IP address apa dari domain facebook.com itu. Nah, namun local DNS server tidak akan langsung memberikan atau tidak akan langsung melakukan DNS answer, tapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com ataupun 8888, yang dimana google.com ini dia memiliki seluruh domain dan juga IP address yang ada pada internet. Dan nantinya google.com akan memberikan IP address dari facebook.com dan barulah DNS server memberikan IP address facebook.com dan barulah klien mengakses ataupun bisa mengakses facebook.com dari IP public. Nah, berbeda dengan authoritative DNS server yang mana kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP di dalamnya ya, dalam local DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk merequest ataupun meminta ke google.com atau 888. Jadi kelebihannya apa? Jadi kelebihannya itu kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat perquestan data jika ingin menuju ke internet. Jadi misal saya ingin menuju ke facebook.com, namun local DNS server tidak perlu untuk meminta ke google.com, sehingga ini mempercepat saya untuk menuju ke server facebook.com. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan poin yang kedua ini yaitu clone Debian untuk web server. Nah, jadi kita akan mencoba ya untuk mengcloning Debian untuk web server ataupun akan dijadikan sebagai web server. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu kenapa kita menggunakan Debian ataupun OS Linux Debian sebagai web server kita. Oke, jika teman-teman perhatikan di sini ya, di sini terdapat klien dan juga dua server. Yang mana server pertama ini merupakan local DNS ya. Nanti jika si klien ini ingin merequest suatu domain ataupun meminta domain, maka dia akan langsung DNS request ke lokal DNS dan lalu akan dijawab itu DNS answer ataupun akan dijawab domain yang dituju itu memiliki IP seperti contoh 157.240.208.35. Nah, maka setelah itu akan langsung dikirimkan ke klien. Nah, jika teman-teman perhatikan lagi ya, di atas, di sini terdapat dua server ya, yang mana pada sebelah kiri ini, teman-teman lihat pada layar teman-teman, sebelah kiri ini merupakan lokal DNS, dan sebelah kanan ini merupakan server Debian, ataupun kita akan jadikan sebagai web server. Kita lihat terlebih dahulu pada topologi. Nah, di sini seperti biasa untuk kliennya sendiri kita akan gunakan yaitu UI ya. Karena pada video sebelum kita juga melakukan konfigurasi melalui yaitu klien Ubuntu dan juga remote. Nah,
teman-teman perhatikan lagi, di sini terdapat virtual mesin tambahan ya, yang di atas ini. Ini merupakan server Debian ataupun yang akan kita jadikan sebagai web server. Oke, maaf. Jadi di sini kita akan jadikan sebagai web server dengan IP-nya yaitu 10.10.10.4. Dan kita akan jadikan lokal DNS ataupun sebagai lokal DNS yaitu server Debian. Nah, server Debian yang di bawah ini yaitu yang memiliki IP 10.10.10.2 ini akan kita jadikan sebagai lokal DNS. Nah, jadi lengkap ya. Untuk kliennya ada sebagai klien Ubuntu, untuk lokal DNS-nya yaitu server 1 Debian, dan untuk web servernya yaitu server 2 Debian ataupun yang akan kita cloning sekarang. Oke, kita langsung saja untuk cloning, buka virtual mesinnya. Oke, seperti biasa, teman-teman buka dari virtual mesinnya. Di sini pastikan dari semua virtual mesinnya yaitu off ya. Dan kita langsung saja untuk cloning dari server Debian. Ini kita akan cloning server Debian ya, bukan router Debian. Oke, maaf ya, kita klik dan lalu kita pilih gambar kambing seperti ini, dan untuk namanya itu opsional karena di sini kita ingin jadikan sebagai web server, jadi kita akan namakan saja yaitu web server dev. Oke, seperti ini web server Debian, dan untuk path-nya default atau teman-teman bisa opsional saja. Dan kita langsung next, full clone, dan langsung finish. Oke, kita tunggu ya dari proses cloningannya. Sini sangat cepat atau lama ya, itu tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman. Nah, kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai tercloning ya. Jadi sebelum kita start, pastikan terlebih dahulu kita ke details, dan bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini kita akan cek terlebih dahulu pada bagian sistem, apakah di sini sudah di boot order. Oke, belum ternyata. Nah, dari kasus seperti ini ya, harddisk berada pada urutan yang paling bawah ini, teman-teman ketika menstallnya ataupun ketika dalam posisi seperti ini pada setting teman-teman yang sudah di-clone, itu ketika masuk ataupun ketika menstart dari virtual machine tersebut akan diulang, ataupun dari si VirtualBox ini akan menyuruh kita ataupun virtual machine ini akan menyuruh kita untuk menginstal ulang. Karena apa? Karena file ISO-nya itu belum terbaca mungkin ya, ataupun konfigurasi yang sebelumnya kita belum terbaca. Nah, oke, jadi kita langsung bisa untuk alihkan ya dari harddisk ini, ataupun alihkan urutan harddisk ini ke yang paling atas, dan untuk urutan yang kedua yaitu optical seperti ini ya. Pastikan untuk base memorinya seperti biasa yaitu default 512 karena kita ingin mungkin nanti akan menjalankan atau hanya beberapa saja, jadi kita akan antisipasi dengan hanya menggunakan 512 MB saja. Dan untuk prosesornya pastikan di sini satu saja ya, karena kita sebagai contoh. Dan di sini untuk mengantisipasi dari blue screen ya dari laptop teman-teman. Oke, kita oke saja. Oke, sudah dipastikan ini di sini berhasil. Jangan lupa di sini mungkin kita lihat pada sistem terlebih dahulu. Oke, maaf, di sini sudah di start. Kita akan coba tunggu. Kita ke network. Di sini masih NAT ya. Seharusnya di sini kita memakai yaitu internal. Oke, kita akan coba power off lagi. Kita tunggu discharge change saja. Kita tunggu sampai dia pada proses booting, lalu kita langsung off-kan saja agar tidak terjadi kesalahan. Oke, terlihat ya di sini sudah berada pada tampilannya. Kita akan coba off. Untuk power off seperti biasa. Oke. Auto capture kita kontrol ALT untuk memunculkan kembali kursor, dan kita akan power off saja di sini. Oke, kita ke klik kanan, lalu kita ke setting dari web server Debian-nya, dan kita ke network. Oke, sini sudah internal network ya. Pastikan dari networknya sendiri yaitu internal network, karena kita bisa lihat pada topologi. Oke, sini karena kita mengcloning dari server Debian itu, maka otomatis dari cloningan kita itu akan memiliki IP yang sama seperti server Debian sebelumnya yaitu 10.10.10.2 seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi ya, agar yang tadinya IP-nya 10.10.2 seperti ini akan menjadi 10.10.4 seperti ini.
Oke, kita langsung saja. Kita double klik untuk langsung auto start. Kita tunggu dari proses power up. Dan kita akan skip sampai ke tampilan halaman login. Oke, pastinya ketika teman-teman login maka akan tampil seperti GUI seperti ini ya, karena juga seperti ini. Kita akan coba masukkan saja untuk passwordnya sama ya seperti server Debian ataupun juga pada server router Debian. Oke, kita login dan kita tunggu. Di sini pastinya akan lama, kita akan skip sampai ke tampilan CLI. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke terminal dari CLI dari Debian-nya pada Ubuntu GUI ya. Untuk sistem cara kita bisa mengalihkan ke tampilan CLI yaitu teman-teman bisa mengikuti seperti biasa yaitu sistem ctl isolate multi bin user titik target seperti ini .target ya. Kita enter saja dan kita masukkan password root. Oke, password root ya. Oke, kita sudah berada pada tampilan CLI. Di sini pastikan untuk merunning dari router Debian, karena kita akan coba konfigurasikan ya. Kita akan coba. Oke, maaf, kita akan coba lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini sudah terrunning ya. Dua virtual mesin, router dan juga kita masuk ke web server. Kita akan coba masuk. Di sini untuk dari nama user sendiri masih RTR ya. Dan kita masukkan password dan oke, kita sudah login. Kita clear dan setelah itu kita masuk ke oke, mungkin kita akan mengubah terlebih dahulu dari hostname-nya ya. Kita ke zoom-in, masukkan password root dan kita masuk ke nano/etc/hostname. Oke, masih spare Debian. Ini kita akan coba untuk ubah saja yaitu web bin server. Oke, seperti ini dan Ctrl X kita exit untuk ngeplay dan exit lagi. Oke, ini belum terubah, kita akan coba dan oke, belum terubah lagi. Kita mungkin akan langsung konfigurasikan dari networknya dulu. Kita pergi ke nano/etc/network/interface. Oke. Setelah itu di sini jangan lupa untuk konfigurasikan untuk sini auto input 3 default saja. Kita ubah dari address-nya saja. Yaitu ujungnya karena di sini web server jadi 4 seperti ini. Jadi untuk address 10.10.10.2 itu merupakan address dari server Debian dan untuk address 10.10.10.3 itu merupakan address dari Ubuntu server dan yang terakhir ini 10.10.10.4 merupakan IP dari web server ini sendiri. Nah, jadi berurutan ya untuk angka yang terakhirnya kita akan Ctrl X dan Y. Oke. Permission is deny. Kita akan coba Ctrl X and oke, mungkin di sini kita belum masuk ke root ya. Kita ke zoom terlebih dahulu. Oke. Kita akan ulangi yaitu nano/etc/network/interface. Oke, seperti ini. Kita langsung ubah saja address-nya. Ini kita Ctrl X dan kita clear dan kita langsung untuk sistem ctl restart networking. Oke, networking. Kita tunggu. Oke, selesai. Kita akan coba untuk IP Oke, sudah berubah 10.10.4. Kita akan coba lagi. Itu ping ke gateway router Debian 10.10.1. Oke, bisa ya, perhatikan. Dan
Jika bisa ping ke gateway yaitu router Debian, maka sudah dipastikan kita bisa untuk ping ke internet. Kita akan coba. Oke, belum bisa ya. Kita akan coba kontrol C dan berhenti, kita clear terlebih dahulu. Kita akan coba untuk ping ke host OS 192.168.137.10. Ini merupakan IP dari router Debian. Bisa. Titik 1 di sini juga bisa ya ke host OS. Mungkin seperti biasa kita mengalami bug ya. Kita akan coba untuk konfigurasikan, yaitu pada host LAN adapter, yaitu pada adapter kontrol panel kita. Oke, di sini kita akan coba lagi untuk lakukan hal yang sama, yaitu untuk mengatasi bug yang dimana di sini pada adapternya mungkin kita coba ke network seperti biasa, ke network and sharing center, dan kita tunggu ke change adapter setting. Oke, ke WiFi yang kita tersambung dan kita ke properties. Kita tunggu. Kita ke sharing. Seperti biasa kita nonaktifkan ataupun kita jangan centang. Kita oke dan tunggu. Setelah seperti ini, kita tunggu. Di sini untuk permasalahannya itu sering sekali ya. Oke, kita ke properties lagi. Dan kita tunggu. Oke, kita ke sharing dan kita allow. Lalu kita select private network connection. Kita seperti biasa pilih virtual box on the adapter. Kita oke dan yes. Kita tunggu. Oke, sudah dipastikan di sini bisa. Kita akan coba untuk ping ke host OS terlebih dahulu 168.137.1. Oke, bisa. Kita ke google.com. Oke, maaf. Oke, bisa ya. Ternyata benar sekali itu bug lagi. Kita sudah konfigurasikan. Kita kontrol C saja. Sudah selesai. Kita akan coba untuk mengatur dari hostname-nya. Kita atur dari hostname-nya. nano/etc/hostname. Hostname. Oke, coba terubah. Kita kontrol. Mungkin seperti ini ya. Oke, jadi kita akan lanjut ya, yaitu ke konfigurasi John file. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan dari server Debian ini akan menjadi lokal DNS server, dan untuk web server sendiri itu kita sudah buat ya dari cloningan server Debian, dan kita akan langsung saja untuk konfigurasi dari server Debian yaitu dengan IP 10.10.10.4 ini agar bisa menjadi web server sepenuhnya. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasikan. Di sini pertama-tama teman-teman harus beralih dari keempat virtual mesin. Setelah itu di sini kita masuk ke web server terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan nama hostnya, nama user. Oke, kita sudah masuk. Kita clear terlebih dahulu. Jangan lupa ya untuk mengubah dari hostnya. Kita akan ulangi yaitu nano. Oke, mungkin ke root terlebih dahulu ya. Oke, nano/etc/host. Host dari akhiran ini memakai huruf S lagi ya, host. Kita enter. Oke, di sini jangan lupa untuk ubah juga. Kita akan coba untuk ubah saja dari SPR menjadi web SPR. Oke, seperti ini, dan juga kita ubah dari yang satunya yaitu web SPR, web min SPR. Seperti ini ya. Untuk localhostnya kita default, dan di sini kita langsung Ctrl X, Y, dan enter. Kita akan coba ping ke web min spr.com. Kita akan coba. Oke, bisa ya. Kita Ctrl C. Kita ping ke web min spr. Oke, bisa juga. Kita Ctrl C. Nah, seperti ini ya untuk cara kita mengubah dari hostnya. Dan sudah dipastikan juga di sini dari host
kita bisa lihat bahwa hostnya itu berubah menjadi web server. Kita akan coba exit. Oke, jadi seperti ini kita lihat. Nah, seperti inilah ya jadi proses konfigurasi yang akan kita lakukan pada bab sekarang, yaitu bab 22. Di sini terdapat banyak sekali konfigurasi. Kita ke yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita harus menginstal terlebih dahulu, yaitu bin 9 ya. apt install bin 9. Kita masuk ke server Debian ya sebagai lokal DNS ataupun yang akan kita jadikan sebagai lokal DNS. Kita masuk terlebih dahulu pada root. Oke. Nah, sudah masuk ya. Kita langsung saja untuk apt install bin 9. Pastikan juga di sini teman-teman sudah terhubung pada internet ya. Karena di sini saya sudah terhubung. Jadi kita langsung saja untuk install. Oke, kita tunggu ya. Sini sedikit lama, oke. Nah, sini saya sudah menginstalnya. Setelah itu kita lanjut. Itu kita masuk ke mungkin di sini cd etc bin 9. Kita masuk ke bin 9 ya, cd/etc/bin 9. Oke, kita masuk. Nah, sini salah ya, kita akan coba lagi. Oke, maaf ya, kita ulangi. Sini bin saja. Oke, kita sudah masuk dan kita coba untuk clear, agar bersih dan kita ls. Nah, perhatikan di sini terdapat beberapa file ataupun banyak file yang kita bisa konfigurasikan karena di sini kita akan mengkonfigurasi yaitu John file. Oke, kita lihat ke kita akan konfigurasi yaitu forwarding John. Jadi pertama-tama kita bisa masuk terlebih dahulu pada nano name.conf.local. Ini ya, name.conf.local. Kita coba nano name.conf.local. Oke, seperti ini kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa komen yang kita bisa konfigurasi ya. Namun di sini karena kita ingin mengkonfigurasi yaitu time zone, sini teman-teman bisa langsung saja ikuti step by stepnya yang akan saya lakukan. Jadi fungsi dari konfigurasi sekarang ataupun saat ini yang akan kita lakukan, itu akan membuat suatu domain yang mana domain tersebut akan bisa untuk diakses oleh klien kita. Nah, langsung saja kita bisa ke ujung terlebih dahulu seperti ini dan kita enter 2 kali ya. Setelah itu kita langsung saja untuk konfigurasi. Kita akan coba lihat di sini. Oke, kita geser. Yang pertama-tama kita akan langsung saja yaitu tanda pagar. Oke, maaf ya. Sini langsung saja untuk kita konfigurasi. Setelah itu kita namakan yaitu kita lihat di sini John, oke. Dan kita pakai tanda kutip di atas seperti ini dan kita langsung saja untuk masukkan nama domainnya. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan nama asli saya saja yaitu repan.com. Oke. Seperti ini kita langsung tanda kutip untuk menutup. Oke. Dan setelah itu langsung 1 kali space dan kita kurung buka crawl seperti ini. Kita bisa enter dan kita bisa tab lagi 1 kali saja. Kita langsung masukkan yaitu tipe master. Oke, master. Jadi untuk tipe master sendiri yang kita ketikkan komen seperti ini, itu akan ada pembahasan yang lebih mendalam pada video selanjutnya ya. Jadi kita sekarang akan fokuskan terlebih dahulu untuk konfigurasi yaitu time zone. Oke, kita langsung lanjut. Setelah itu tutup kurung, oke maaf. Jadi koma seperti ini dan oke, kita akan lihat terlebih dahulu di sini apakah terdapat kesalahan. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut saja. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ingin menempatkan atau mengalokasikan dari filenya di mana. Sebagai contoh, kita akan langsung saja file, kita tanda kutip di atas, /etc, di sini saya menyimpan pada etc/bin, jadi sebagai contoh saya akan
kembalikan saja, yaitu repan db. Oke, mungkin db dot repan. Oke, seperti ini. Lalu kita tanda kutip lagi untuk menutup, kita titik koma untuk menutup, dan kita enter satu kali. Kita langsung kurung kerawal tutup, dan kita titik koma. Oke, seperti ini ya. Dan setelah itu kita akan lakukan konfigurasi yang kedua, yang dimana konfigurasi kedua ini untuk menentukan IP dari domain di atas ini ya. Jadi domain di atas ini harus memiliki IP. Setelah itu kita langsung saja untuk konfigurasikan, yaitu reverse John. Oke, langsung saja. Oke, maaf, sini salah ya. John. Perhatikan. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.in Azure arpa kurung, dan itu kita spasi kurung buka, kita enter dan kita type lagi, kita ketikkan itu tipe master. Oke, master kurung tutup, maaf, titik koma ya sebagai penutup, kita enter lagi dan kita tab, kita ketikkan itu file /etc /bin seperti biasa, yaitu db.repan. Oke, seperti ini, garis kurung titik koma. Oke, maaf, kita enter dan kita kurung tutup kurawal seperti ini, lalu kita titik koma sebagai penutup. Nah, jadi di sini untuk fun fact-nya ya, untuk maksudnya pada reverse John seperti ini, kenapa IP yang saya ambil itu 10.10.10.10. Nah, jika teman-teman perhatikan pada topologi untuk pada SPR Debian, Oke, perhatikan teman-teman pada server Debian, itu untuk awalan ataupun dari ketiga sebelum dari angka 2 ini, yaitu 10.10.10, ini merupakan angka IP-nya. Dan jika kita balik angkanya, kita awaskan terlebih dahulu duanya. Oke, maaf. Nah, jika kita balik dari 10.10.10 ini, maka hasilnya akan sama juga, yaitu 10, 10, dan 10. Jadi jika kita balik masih 10, 10.10, dan jika kita tetap biarkan masih tetap 10, 10, 10. Nah, kita akan coba untuk ambil contoh yang sederhana ya. Coba untuk tambahkan teks di sini. Oke. Nah, di sini jika semisal ya ada suatu virtual machine yang memiliki IP 10.2.3.4/24. Nah, si IP ini ataupun si IP dari virtual machine sebagai contoh ini ingin kita lakukan konfigurasi seperti tadi, yaitu reverse John. Nah, pada bagian yaitu IP, di sini kebalikan dari web servernya. Nanti dia yang akan diketikannya itu adalah kebalikannya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Jika kita balikan itu, maka IP-nya akan 4.3.2.10. Nah, jadi nanti akan seperti ini yang akan kita tuliskan pada reverse John-nya ataupun pada John-nya seperti ini. Namun karena di sini itu untuk server Debian itu memiliki IP 10.10.10, maka jika dibalikan lagi itu maka hasilnya akan sama ya seperti sebelumnya. Jadi 10.10.10 lagi. Itu ya. Oke, mungkin di sini kita akan ubah ya dari alokasi file yang pada zone-nya. Di sini mungkin jangan db10, db8 ya, melainkan db12. Oke, seperti ini db12, dan kita bisa Ctrl X karena di sini kita sudah melakukan konfigurasinya. Kita Y dan enter. Oke, selesai, kita clear. Dan setelah itu kita akan coba untuk lihat yaitu cat m.con.local. Kita akan coba lihat. Oke, sini merupakan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita akan lanjut konfigurasi lagi.
yaitu ke konfigurasi forwarding file. Nah, oke, kita lanjut ya ke itu konfigurasi forwarding zone ataupun forwarding file ya. Jika teman-teman perhatikan pada step by step yang saya sediakan di sini, mungkin tidak terlihat, namun teman-teman bisa untuk mengikuti step by stepnya. Itu pada video sebelumnya atau sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi untuk hostname-nya dan juga di sini kita menempatkannya pada DB Alikan. Nah, untuk dari directory yaitu DB Repan sendiri kita belum membuatnya ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk membuatnya, begitu juga dengan pada IP-nya. Pada zone seperti ini. Oke, kita masuk ke server Debian. Jangan lupa kita sudah masuk pada root dan juga pada /etc/bin. Kita coba ls. Sini bisa teman-teman perhatikan terdapat banyak sekali template yang teman-teman bisa gunakan untuk konfigurasi. Oke, teman-teman bisa menggunakan langsung saja untuk mengcopy dari konfigurasi tadi, yaitu dengan ke cp atau memindahkan ke directory bin ini tanpa perlu untuk membuatnya lagi. Langsung saja cp spasi db. Oke, kita tunggu db repan seperti ini ya. Kita akan coba lihat lagi. Oke, seperti ini. Kita langsung enter. Oke, missing information. Kita akan coba. Oke, maaf salah. Kita akan coba ulangi cp db.local db.repan. Oke, kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Tadi terdapat kesalahan. Maaf, kita belum menambahkan suatu kata yaitu db.localnya. Setelah itu kita bisa langsung ls untuk melihat dan perhatikan di sini sudah tersedia yaitu db.repan. Setelah itu kita langsung saja untuk nano db.repan. Oke, di sini terdapat seperti ini. Tinggal kita konfigurasi. Oke, jadi untuk konfigurasinya kita langsung saja. Sini teman-teman tinggal ikuti. Kita ke bagian localhost terlebih dahulu untuk konfigurasi. Di sini kita langsung saja untuk menambahkannya, yaitu untuk domainnya yaitu repan.com seperti ini. Jangan lupa untuk di akhir kita tambahkan titik sebagai akhiran. Untuk rootnya kita langsung ubah lagi, yaitu sama mungkin repan.com lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk root sendiri itu merupakan email dari root user. Jadi nanti ketika kita melakukan request, maka akan tercantum dengan email usernya, email root usernya. Jadi nanti dia akan mungkin untuk mendapati pemberitahuan juga, yaitu root.repan.com. Jadi bukan repan.gmail.com ataupun Yahoo seperti itu ya. Namun di sini nanti akan root.repan.com. Oke, kita lanjut ke serial ya. Jadi untuk serial sendiri di sini kita harus ubah setiap kita melakukan konfigurasi yang baru ataupun setiap kita melakukan konfigurasi ya. Teman-teman bisa mengubahnya 2, 3 ataupun angka berapapun tanpa batas. Di sini tanpa batasan. Jadi sebagai contoh mungkin 3 saja ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita loncat ke bawah ini ke INNS seperti ini. Teman-teman langsung ubah saja. Di sini kita jangan langsung ubah semuanya. Kita langsung saja ubah untuk domainnya INS1. Oke, dan di sini kita akan ubahnya yaitu repan.com. Oke, maaf. repan.com. Seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan titik di akhir pada pengetikan yaitu domain ya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawah. Ini kita langsung saja ubah. Jadi kita mendefinisikan siapa yang ingin dijadikan sebagai local DNS. Karena sebelumnya kita setuju bahwa yang ingin kita jadikan local DNS itu adalah yaitu server Debian ya, maka kita langsung saja ketikkan yaitu 10.10.10.2 seperti ini. Oke, kita langsung saja 10.10.10.2 seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung loncat ke bawah lagi. Dan kita bisa untuk Oke, seperti ini. Kita coba lihat.
Dan ya, benar sekali ya. Kita langsung Ctrl K saja agar menghapus satu baris. Oke, maaf, di sini saya belum terkontrol. Ctrl K saja. Tambahkan add, lalu tab satu kali dan kita tambahkan. Oke, maaf, di sini bukan add ya, melainkan yaitu triple U seperti ini. Oke, kita akan coba untuk caps lock, oke. Setelah itu kita tab dan kita in. Kita tab lagi, A merupakan address dan kita tab lagi. Kita ketikkan ingin ataupun IP dari virtual machine yang ingin kita jadikan web server. Karena sebelumnya kita setuju bahwa server 3 Debian atau server yang ketiga ini yang sudah kita buat tadi melalui cloningan, itu kita akan jadikan sebagai web server. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.4. 10.10.4. Nah, seperti ini. Oke, maaf, kita kembali ke Ctrl A untuk kembali sisi awal dan di sini kita langsung saja untuk buka. Jadi kita menggunakan huruf kecil. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Dan setelah itu di sini saya lupa untuk menambahkan. Ini masih add ya, maaf. Kita ke sisi akhir dan kita tambahkan itu baru di sini yaitu triple W, lalu kita tab dan kita tambahkan in, kita tab lagi cname. Oke, cname harusnya di sini kita caps lock agar kapital cname. Oke, lalu kita tab dan kita ketikkan dari nama domainnya itu maaf, repan.com. Oke. .com. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Jadi sesiapa saja ataupun bercontoh si router Debian ingin mengakses yaitu 10.10.10.10.4 ini, maka akan dialihkan ke domain yaitu repan.com seperti ini ya. Karena di sini untuk domain dari repan.com ini merupakan IP-nya yaitu 10.10.10.4 ini. Jangan lupa untuk akhiran kita tambahkan titik. Oke, seperti ini. Oke, maaf, mungkin di sini saya akan menambahkan ataupun di sini saya akan memberi space ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini 2 untuk A dan juga cname dan di atas juga 2 ya, ns dan juga A. Oke, setelah seperti ini kita Ctrl X dan Y. Kita enter. Oke, kita sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba ataupun kita akan mengkonfigurasi yaitu reverse file. Karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi dari forwarding file. Oke, jadi kita akan lakukan konfigurasi reverse join pada file dengan nama db.10. Jika teman-teman sebelumnya ingat bahwa kita sudah melakukan konfigurasi yaitu reverse join, yang dimana kita lakukan ataupun kita sudah mendefinisikan IP dari 10.10.10 ini ke dalam file yaitu db.10. Jadi kita telah mendefinisikan yaitu IP 10.10.10.10 ini ke dalam file db.10 ini. Namun kita belum membuat dari file db.10 ini ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk mengcopy dari filenya ya. Yang mana untuk konfigurasi sekarang itu sangatlah gampang karena di sini kita hanya perlu untuk menggunakan template yang sudah disediakan oleh bin 9-nya, bin 9. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung masuk ke root terlebih dahulu ya. Jangan lupa teman-teman ini merunning seperti biasa yaitu server Debian sebagai akan kita jadikan sebagai local DNS. Oke, kita sudah masuk dan seperti biasa yaitu cp db.127 lalu kita akan set lagi db.10. Nah, seperti ini ya. Oke, maaf, di sini sebelum itu kita harus masuk terlebih dahulu ya ke direktorinya yaitu bin. Kita akan coba masuk cd/etc/bin. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk. Coba untuk ls apakah kita sudah berada di binnya.
Sudah berapa DB-nya, dan kita langsung saja untuk copy ya. db.127, oke, spasi, lalu kita akan ketikkan lagi db.10. Seperti ini, kita enter dan kita coba ls. Oke, sudah ada ya db.10-nya. Kita langsung saja untuk masuk, yaitu nano db.10. Oke, kita sudah masuk di sini. Oke, di sini sudah disediakan ya dari template developer bin sendiri. Kita tinggal untuk remake ataupun mengubah-ubahnya. Ketika ingin melakukan itu konfigurasi, seperti biasa di sini kita akan ubah dari domain terlebih dahulu ya. Domainnya yaitu revan.com ya. Oke, .com. Dan jangan lupa untuk akhirannya yaitu akhir dengan titik lagi. Oke, kita lanjut ke email rootnya. Seperti biasa, nama domainnya revan.com seperti ini, dan number serialnya. Di sini tadinya 1, ubah 3, saya 3 ya, seperti ini. Dan kita langsung saja untuk ubah dari domainnya ya. Oke, kita akan langsung saja ubah dari domainnya. Sini untuk localhost. Oke, ini kita akan ubah ns1.revan.com. Nah, jadi siapa itu ns1revan.com? Nah, ini merupakan nama domain yang terdapat pada server Debian sendiri ataupun dengan IP 10.10.10.2 ya. Dan setelah itu kita beri space terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja konfigurasikan, yang mana di sini akan berfungsi untuk memberitahu bahwa ini merupakan benar-benar router dari server Debiannya dengan IP yaitu akhiran 2. Teman-teman bisa ingat terlebih dahulu pada video sebelumnya bahwa akhiran dari IP server Debian ini yaitu .2. Nah, dari akhiran tersebut kita bisa gunakan untuk awalan. Kita tidak menggunakan add ataupun www seperti sebelumnya, namun di sini kita menggunakan akhiran angka dari IP yang kita konfigurasikan yaitu server Debian sekarang sebagai akan kita jadikan lokal DNS server. Nah, setelah itu kita tab dan kita definisikan internet in. Oke, maaf, kita tab lagi ns dan tab lagi. Setelah itu kita langsung masukkan terlebih lagi itu untuk meyakinkan benar-benar bahwa ini merupakan server Debian. Kita masukkan revan.com. Oke, seperti ini ya. Kita akhiri dengan titik lagi. Nah, setelah ini kita lanjut ke bawah. Di sini terdapat parameter pointer ya, yang dimana di sini mendefinisikan bahwa ini merupakan benar-benar web servernya. Nah, untuk web servernya sendiri kita bisa untuk buat terlebih dahulu di sini. Jadi di sini untuk meyakinkan bahwa untuk web server ataupun IP dari web server sendiri yaitu 4 untuk akhirannya ya. Karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi yaitu server Debian dengan IP 10.10.10.4 ya sebagai yang ingin kita jadikan web server. Oke, setelah itu kita langsung saja ke akhir seperti ini. Dan kita tambahkan yaitu www seperti ini dot. Kita hapus dari localhostnya yaitu revan.com. Nah, jadi di sini itu barangnya ataupun digabungkan ya IP dari 10.10.4 dan juga domain revan.com ini. Nah, jadi di sini digabungkan ya domain dari revan.com dan juga IP 10.10.4. Nah, seperti ini kita kontrol F. Pastikan teman-teman dengan benar untuk melakukan konfigurasi ini. Karena jika terdapat satu saja kesalahan maka akan berakibat fatal sekali ya. Oke, kita langsung saja untuk Ctrl X dan Y untuk save, enter. Dan kita lihat cat db.10. Oke, ini sudah terdapat konfigurasi, hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, kita lanjut ya, yaitu untuk
kita akan mengecek apakah seluruh konfigurasi dari awal sampai akhir ini yang sudah kita lakukan apakah terdapat error ataupun apakah di sini berhasil. Tapi kemungkinan besar ini berhasil ya. Kita akan coba, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dari awal, yaitu konfigurasi John file, first John, konfigurasi forwarding John, dan yang terakhir ini yaitu konfigurasi reverse John. Nah, sekarang kita akan mengecek keseluruhan konfigurasi yang sudah kita lakukan apakah terdapat error. Oke, untuk caranya sendiri, pertama-tama kita clear terlebih dahulu agar tampilan bersih. Dan yang pertama kita akan coba untuk lihat terlebih dahulu pada checkpoint file yang sudah kita konfigurasi. Kita akan coba untuk lihat yaitu db.revan. Seperti ini, kita akan enter. Oke, perhatikan di sini kita sudah lakukan konfigurasi sebelumnya yaitu pada forwarding. Di sini tidak terdapat perubahan dan pastikan jika teman-teman ingin mengubah suatu konfigurasinya, teman-teman juga pastikan untuk mengubah dari serial number-nya ya, karena di sini sangat penting sekali. Setelah itu kita akan coba lagi untuk lihat checkpoint dari konfigurasi yaitu db.10. Oke, di sini juga ada ya tersimpan. Dan setelah itu kita langsung saja untuk lihat apakah terdapat konfigurasi salah ataupun yang salah. Itu dengan cara name. Oke, maaf. Name check. Oke, maaf. Second. Jadi di sini mengecek dari semua konfigurasi dengan ataupun yang terdapat nama yaitu con.conf system.conf seperti ini dengan akhiran conf. Oke. Tekan enter dan jika langsung ke tampilan user seperti ini, maka itu dipastikan tidak terdapat kesalahan. Jika terdapat suatu name ataupun suatu pemberitahuan notification yaitu terdapat kata merah, maka disitulah terdapat kesalahan. Teman-teman bisa mengulanginya lagi ya konfigurasinya. Teman-teman bisa untuk melihat secara detail terlebih dahulu dari konfigurasi yang teman-teman sudah lakukan pada sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk cek pada domain kita apakah terdapat kesalahan. Itu dengan cara name min check John ya, John up John, lalu kita ketikkan ya untuk dari domainnya revan.com. Oke, revan.com. Setelah itu kita langsung pasti db.revan. Oke, seperti ini. Kita akan coba enter. Oke, maaf di sini terdapat kesalahan. Kita akan coba lagi. Oke, maaf di sini saya salah untuk dalam pengetikan ya. Kita akan ulangi pada cek di sini. Search. Oke, maaf. Cek con seperti ini, kita enter. Oke. Sini terdapat kesalahan ya. Kita akan coba ulangi lagi. Username con. Oke, maaf di sini salah ya. Kita akan coba ulangi. Harusnya bukan check con ya. Kita akan coba lagi name check John harusnya. Oke, check John. Check John seperti ini. Kita enter. Oke, di sini terdapat kesalahan. Kita akan coba ulangi. Nah, oke teman-teman, maaf ya. Di sini terdapat kesalahan ya sewaktu konfigurasi tadi. Itu kita ketika konfigurasi awal, kita menggunakan Debian 12 ataupun kita untuk mengubah dari kita lihat terlebih dahulu pada. Nah, di sini pada konfigurasi awal kita mengetikkan yaitu db.12. Sementara yang kita ketikkan ataupun yang kita konfigurasikan pada video sekarang itu db.10. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke named.conf.local dan lalu teman-teman rename saja dari db.12 menjadi db.10 seperti ini. Lalu teman-teman Ctrl X dan save. Lalu teman-teman langsung cek saja, yaitu yang pertama name check con seperti ini. Oke, sudah dipastikan tidak ada kesalahan. Dan setelah itu teman-teman langsung saja untuk name check strip check John revan.com dan brepan. Jadi di sini untuk mengecek domain dari repan ini pada file db.repan. Oke, kita enter.
Nah, maka jika terdapat seperti ini, loaded serial 5, dan di sini tipenya yaitu OK, yang berarti di sini tidak terdapat kesalahan. Setelah itu, kita langsung saja untuk lanjut. Sini kita langsung saja untuk cek dari address in ARPA-nya. Kita akan cek dari web servernya apakah berhasil 10.10. Di sini cek John ya, 10.in. Oke, maaf, min ya. Min address ya, harusnya address dot arpa spasi db.10. Oke, seperti ini. Kita coba ulangi untuk lihat. min.arpa. Oke, selesai. Kita enter. Nah, maka di sini jika terdapat loaded serial 5 dengan tipenya itu oke, berarti di sini tidak terdapat kesalahan ya. Dan jika tidak terdapat kesalahan seperti ini, setelah semua kesalahan itu terselesaikan, teman-teman bisa langsung untuk sistem CTL yang dimana di sini untuk kita agar bisa untuk restart bin 9. Oke. Jadi setelah kita pengecekan dari semua konfigurasi apakah berhasil, jika sudah berhasil 100% tidak ada kesalahan, teman-teman langsung saja untuk sistem CTL restart bin 9-nya. Kita enter. Kita tunggu. Oke. Ini berhasil ya untuk restart dari bin 9-nya, dan kita akan lanjut untuk menguji otoritatif dari DNS server. Nah, kita akan coba uji ya. Oke, sebelum itu teman-teman langsung saja untuk buka dari kliennya, karena di sini kita akan melakukan resolve terlebih dahulu, dan kita akan coba untuk mengujinya pada klien Ubuntu. Karena sebelumnya saya sudah katakan bahwa si klien akan menjadi request ataupun jadi seorang yang akan merequest suatu domain, lalu akan di-ensure atau menjawab pada lokal DNS, dan setelah itu langsung bisa kita akses. Oke, kita akan coba untuk ke terminal. Kita tunggu ya. Kita langsung saja untuk konfigurasinya di sini. Untuk yang pertama-tama kita pergi coba ke root terlebih dahulu ya. Sudo su seperti ini. Su. Oke. Kita tunggu. Oke, kita masukkan password. Sini saya sudah masuk dan kita pergi ke nano etc/resolve.conf. Nah, sini teman-teman scroll ke bawah dan pastikan pada option yaitu name server ini teman-teman ubah saja. Karena di sini kita tidak akan mengarah pada 127 ataupun pada Google yaitu 8888, melainkan kita akan arahkan ke lokal DNS server yaitu dengan server 10.10.10.2. Ini merupakan IP dari Debian server yang mana ini IP yang akan kita jadikan ataupun IP pada Debian server yang akan kita jadikan sebagai lokal DNS. Oke, setelah seperti ini Ctrl X saja dan Y, enter. Nah, setelah itu kita akan coba untuk dig evan.com. Apakah berhasil? Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan, kita akan maximize terlebih dahulu agar terlihat jelas. Nah, jadi di sini terdapat yaitu IP dari local DNS server. Oke, maaf di sini untuk web server ya. Di sini merupakan IP dari web server dan IP yang merequest ataupun yang memberikan IP dari 10.10.10.4 ini yang dijadikan sebagai web server itu adalah IP dari lokal DNS. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk pembahasannya. Nah, oke, jadi sekian untuk pembahasan pada materi bab kali ini yaitu bab 22 ya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya yaitu bab 23 yang mana kita akan lagi untuk membahas yaitu DNS. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.